Shalom, damai di hati, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu. Saya pendeta di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu terdapat dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-44, di mana perenungan firman Tuhan ini dari tanggal 2 sampai 8 April 2023. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Ada dua perikop, yaitu Yesus diolok-olokkan dan Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Sekali lagi shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita boleh ada di minggu sengsara yang ke-6. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini kita masih tetap ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali firman Tuhan di saat ini memotivasi kita semua. Kita telah membaca bersama firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-44. Di mana dalam bagian ini Matius sangat detail menceritakan kesengsaraan Yesus. Penderitaan yang Yesus alami bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga penderitaan psikis atau penderitaan mental, batin, hati yang ada saudara-saudara. Nah, dalam perikop atau judul yang kita baca saat ini ada 2 perikop di sana, yaitu Yesus diolok-olokkan dan Yesus disalibkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, diolok-olok ini adalah sesuatu yang mengejek, menyindir,
sambil mempermainkan. Misalkan saudara-saudara kalau ada misalnya kakak adik ya, dorang baku garah. Ya, baku garah sambil mempermainkan. Ya bilang, ih ngana kita perambu lurus, ngana perambu karibo. Seperti itu. Kita pe idong tinggi, ngana pe idong pese. Jadi saling mengejek ya, menghina sambil mempermainkan. Itu juga yang dilakukan oleh para serdadu-serdadu Romawi. Ya, ketika Yesus diberikan putusan untuk dihukum mati melalui penyaliban, dan ayat 27 mengatakan kemudian serdadu-serdadu wali negeri ini membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Di sini para serdadu atau para prajurit Romawi, mereka mempermainkan Yesus, mengolok-olokkan dia, mengejek dia, menghina dia, ya, menyindir dia, saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan? Pertama, dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang saya sendiri ya, tentunya saya dan saudara-saudara pasti tidak mau kalau ada yang menanggalkan torompe pakaian saudara-saudara ya. Tentunya ini dilakukan dengan paksa ya, mereka membuka pakaian Yesus. Pasti itu saudara-saudara. Dan kemudian dikatakan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan selanjutnya mereka menganyam mahkota duri. Saudara yang diberkati Tuhan, yang namanya mahkota. Mahkota itu adalah sebuah kebanggaan. Mahkota adalah sesuatu yang indah. Ya, makanya ada banyak ajang-ajang kompetisi, misalkan Putri Indonesia atau Miss World atau Putri kegiatan-kegiatan ya, yang di sana disediakan mahkota. Pasti saudara-saudara, orang berkompetisi, orang melakukan persaingan di situ untuk mendapatkan mahkota, sehingga kalau selesai pengumuman yang mendapatkan juara akan dimahkotai, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan mahkota itu adalah sebuah kebanggaan, sesuatu yang indah, ya, berkilau, sesuatu yang wah. Tapi saudara, di sini dikatakan para serdadu ini menganyam mahkota duri. Ya, bukan mahkota indah, mahkota duri. DP duri, DP panjang 5-10 cm. Ya, dikatakan di sini kemudian ditaruh di kepala Yesus. Bayangkan saudara, ya, mahkota duri kasiang ditaruh di kepala Yesus. Di sini Matius menceritakan sengsara yang dialami oleh Yesus, dan dikatakan mereka memberikan dia sebatang bulu. Yang ini merupakan apa? Kalau raja ini ada tongkat, ya. Mereka memberikan sebatang bulu, kemudian berlutut mengolok-olok dia sambil mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi. Salam hai raja." Ya, tapi itu dalam sebuah ejekan, bukan mereka berlutut dan memberikan salam penghormatan kepada raja, tapi itu sebuah ejekan. Makanya waktu dorang berlutut, dorang bilang, "Salam hai raja orang Yahudi." Ya, waktu mereka melakukan itu saudara-saudara, kemudian dikatakan di sini mereka meludahinya. Jadi bilang salam hai raja orang Yahudi. Kalau bisa saya praktekkan langsung nombadi dong langsung buang ludah. Mereka meludahi dia. Ya, menandakan bahwa itu dorang pe berlutut dan dorang pe salam itu hanya sebuah hinaan, hanya sebuah ejekan, hanya sebuah sindiran, hanya sebuah olok-olokan bagi Yesus. Ini sesuatu yang dilakukan oleh para serdadu-serdadu ini, sebuah penghinaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Kemudian bulu yang dorang kasih Pak Yesus, dorang bagi di kepala saudara-saudara, dorang pukul. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti di antara kita, siapapun kita, nyendak senang orang kalau bagi di kepala. Ya, tanda tidak hormat saudara-saudara ya.
Kalau masih bagi di tangan begini, masih jamaklumi. Mar kalau ada orang tak bagi di kepala begini saudara, aduh, kia pangana bagi tapi kepala. Ya, nyak terima saudara, kau dapat bagi tompe kepala. Ya, kalau orang masih dimaki-maki, dihina saudara, diejek, mungkin masih bisa tahan saudara. Kalau misalnya bapak-bapak di rumah ada ibu-ibu jawab veto masih boleh tahan kan. Kalau dimaki mungkin masih boleh tahan saudara. Malah ada lain yang sudah tahan, kalau make balas mau make. Ya, kalau kita dikata-katai ya oleh orang lain mungkin kita masih bisa tahan saudara. Tapi kalau orang buang ludah, meludahi kita, saudara, kira-kira kita bisa tahan enggak? Ya paling orang enggak bisa saudara ya. Aduh, orang ludah ini meludahi kita, sekalipun itu mungkin suami kita, pasti orang akan bereaksi, orang pasti akan marah. Ya, ini yang dialami oleh Yesus, dia diludahi. Ya bayangkan diludahi oleh para serdadu ini, prajurit. Ya, bagi di kepala. Ini sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak senang saudara. Itu orang pasti yang tidak senang kalau dapat bagi di kepala. Itu ada yang saya katakan. Ya, sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kesengsaraan yang dialami oleh Yesus begitu luar biasa saudara-saudara. Ya. Tapi Yesus menahan hinaan itu. Menahan pukulan itu, siksaan dan sengsara itu. Dia menahan penderitaan itu saudara-saudara. Ayat 32 dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa Simon saudara-saudara? Ya, Simon ini dari mana? Ini dari Kirene saudara. Ya, mungkin waktu itu dia menyaksikan peristiwa perjalanan itu, penderitaan Yesus Via Dolorosa. Dia saksikan itu saudara-saudara. Kong akhirnya dia dipaksa untuk membawa salib Yesus. Karena saudara yang diberkati Tuhan, waktu itu Yesus sangat lemah sebagai manusia. Ya, dia sangat lemah karena apa? Dia disiksa hebat ya. Dia disesah luar biasa saudara, dipukul ya. Dong bagi Pak Yesus luar biasa yang dia alami sehingga dia merasa lemah. Ya, hampir tidak sanggup saudara-saudara. Makanya para prajurit ini jangan sampai dong pikir Yesus ini mau mati di jalan saudara sebelum disalibkan. Ya, karena membawa salib itu nggak gampang ke tempat Golgota itu saudara. Makanya Simon dipaksa untuk membawa salib Yesus itu. Namun saudara yang diberkati Tuhan, kenapa dikatakan Simon dari Kirene, bukan Simon Petrus murid Yesus? Karena di sini saudara, ini mau menunjukkan bahwa kenapa harus Simon dari Kirene ini? Adakah mana itu murid-murid Yesus? Di mana dorang yang ada iko-iko pa Tuhan Yesus? Dorang yang sembuh dari sakit, dorang yang mengalami mujizat, dorang yang diberi makan oleh Tuhan. Mujizat terjadi, 5 roti dan 2 ikan diberi makan kepada 5.000 orang. Ada DP sisa, mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Di mana dorang semua itu saudara-saudara? Kenapa harus Simon dari Kirene ini? Karena mau menunjukkan bahwa mereka semua ini, bahkan para murid semua lari saudara-saudara. Ya, dorang lari. Mereka pergi begitu saja ketika mengikut Yesus. Mereka melihat bahwa mengikut Yesus itu berat, itu susah dan menderita. Makanya dong lari semua saudara. Nyana ada dorang semua. Apalagi para muridnya nyana ada. Yesus sendiri saudara. Kadang orang juga demikian. Kadang orang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, orang kadang jadi ikut Tuhan cuma setengah-setengah. Kadang orang cuma sampai di lagu saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuh, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Kate, diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, lari dari Tuhan Yesus saudara-saudara. Balik belakang Tuhan.
Ya, ketika orang diperhadapkan dengan persoalan hidup, orangnya nak mampu ikut Tuhan. Ya, berhenti di tengah jalan, saudara, stop ikut Tuhan. Kadang orang seperti itu, seperti para murid. Ya, ketika orang diperhadapkan dengan penderitaan, yang tidak ada yang mau, semua lari, saudara. Semua tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 24. Dia pernah berkata di situ, saudara. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia pernah berkata, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya apa? Orang yang mau ikut Tuhan, dia harus siap menderita, saudara. Ya, menderita untuk Tuhan. Menderita untuk ikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, biar susah, biar dalam keadaan yang sulit, orang harus ikut Tuhan. Jangan pernah kasih tinggal pak Tuhan, saudara. Jangan hanya karena pasangan hidup, hanya karena maitua, orang kasih tinggal pak Tuhan Yesus. Di mana dan tu komitmen ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Biar menderita, biar susah, biar sulit, orang mesti ikut Tuhan. Ketika melayani ada tantangan, ada pergumulan. Ketika melayani mengalami kesusahan, ikut Tuhan betul-betul. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Yesus alami luar biasa. Dia menahan itu penderitaan, saudara. Kalau mau tanya pat orang, ya, memang kata ikut Tuhan mesti menderita, no. Mar kalau mau tanya pat orang, siapa suka menderita? Paling semua nih mau menderita, saudara. Ya, bapak ibu di rumah suka menderita? Paling maitua bilang, kita ada kawin dengan apa itua? Mau suka hidup senang, hidup bahagia, bukan hidup menderita. Ya, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paling kalau mau tanya siapa suka menderita, paling semua nih mau menderita. Mal kalau tanya siapa suka dapat doi, paling semua suka doi, saudara. Iya toh? Ya, mal kalau penderitaan tidak ada yang mau, saudara. Karena mengalami penderitaan itu tidak gampang. Penderitaan itu tidak bisa diwakilkan. Penderitaan itu dirasakan, saudara. Yesus merasakan penderitaan yang luar biasa. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang dia alami. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, kalau orang hari-hari ini ada penderitaan, orang mengalami susah, ada sakit, ya, so sulit tuh kehidupan ekonomi. Ingat jo, Yesus pernah menderita untuk kita semua. Jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan bukan karena dia menderita karena DP diri sendiri, saudara-saudara. Tapi Yesus menderita karena torang, saudara. Ya, Yesus mengalami sengsara. Yesus mengalami penderitaan karena kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena torang pe kesalahan, dia tanggung itu penderitaan. Karena torang making dosa, dia tanggung itu kesengsaraan, disalibkan, saudara. Mar, orang sekarang banyak tuh nyadak pakai pikiran. Banyak so nyadak pakai akal sehat. Ya, Yesus telah menebus orang dari dosa. Mar, banyak orang-orang sekarang terlalu banyak bikin dosa. So jaga bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya, jaga berhenti bikin dosa. Bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Jangan lagi kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, dia rela disalibkan karena kita. Karena orang kesalahan, dia disalibkan. Dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Saudara yang diberkati Tuhan, pasti di antara kita nyandak rela kalau orang lain pesalah konto orang yang tanggung. Betul, saudara? Ya, pastinya ada yang rela. Kalau orang pesalah sendiri, kalau orang dapat hukuman, ya wajar karena orang pesalah, saudara. Ya, wajar orang, aduh iyo kang tapi salah ketu. Mar kalau orang lain kesalahan, kalau orang yang tanggung,
Kira-kira orang mau terima atau nyanda, saudara? Kira-kira orang mau marah atau nyanda? Marah. Orang lain pesalah kong kita yang tanggung, berhenti le. Paling kalau ada bu di situ, bu bilang kok habis jo. Ya, orang akan terima orang lain pesalah kong orang yang harus dihukum, saudara. Orang pasti marah, orang pasti jengkel, orang pasti kesal, orang pasti grel. Ya, dia pesalah kong kita mau terima hukuman. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan Yesus. Torang pe kesalahan, mar Yesus yang tanggung. Torang yang making dosa, mar Yesus yang disalibkan, saudara-saudara. Apa Yesus marah pada torang? Apakah dia jengkel? Apakah dia kesal waktu dia menanggung torang pe dosa dan kesalahan? No, tidak Bapak Ibu Saudara. Dia nyak marah, dia nyak kesal, ya dia nyak jengkel. Tapi kitab Injil Lukas mengatakan, waktu Yesus disalibkan dia bilang apa kepada Bapa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia rela tersalib. Ya, tergantung di kayu salib artinya apa, saudara? Di bumi ini dia ditolak, di sorga juga demikian. Dia ada di antara langit dan bumi. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia nyak marah waktu menanggung tompe dosa, nyanda, saudara. Sehingga dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Yesus sangat menyayangi kehidupan kita. Dia mengasihi kita sehingga dia rela berkorban, memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi bukan berarti ketika Yesus menebus kita dari dosa, kon Tuhan yang marah, kon bikin dosa ulang, saudara. Ya, Tuhan benci dosa. Tapi dia mengasihi kita sebagai orang berdosa, supaya orang berdosa tidak lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sehingga makna dia tersalib di antara dua penyamun, saudara. Dikatakan di ayatnya yang ke-38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri, saudara. Dua penyamun, dua orang penjahat. Yesus bukan. Tapi dia harus menggenapi firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, tergenapi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bukan pemberontak. Dia tersalib karena dia mengasihi kita dan dia mengampuni dosa kita. Amin, saudara-saudara. Ya, saya merenungkan firman Tuhan ini sungguh menggugah hati saya, saudara. Ketika pun dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan, Yesus mengampuni kita. Dia harus menanggung itu, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, waktu itu banyak orang mengejek Yesus ketika dia di atas kayu salib. Telah tergantung di kayu salib, ayat 40, saudara. Ya, dikatakan mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Dong bilang, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bayangkan saudara yang diberkati Tuhan. Ya, orang ingat, ini iblis pemetode, saudara. Ya, iblis le bilang waktu Yesus mendapatkan pencobaan, ya, di padang gurun, saudara. Yesus dicobai itu. Ya, iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang iblisnya nak berhenti sampai Yesus disalibkan, saudara. Supaya Yesus mau turun dari salib. Ya, jika engkau anak Allah, ya, turunlah dari salib itu. Yesusnya nak turun bukan karena Yesusnya nak sanggup turun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bahkan mahkamah agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Yahudi, dorang bilang begini, ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Memang dong sudah dikuasai iblis.
Ya, sama dorang pikiran dengan iblis, saudara-saudara. Ya, memang dorang telah dikuasai oleh kebencian, iri hati dan kedengkian. Dorang bilang, dorang nanti percaya kalau dia turun dari salib. Bukan berarti Yesusnya nak mampu turun. Namun saudara yang diberkati Tuhan, mereka pada saat itu, mereka akan percaya dia anak Allah kalau dia turun dari salib. Namun saudara, saat ini kita percaya dia anak Allah karena ia tetap tinggal di atas kayu salib. Amin saudara-saudara, karena dia taat kepada Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi saya katakan bukan karena Yesusnya mampu turun dari salib itu. Dia punya kuasa untuk turun, namun dia memilih untuk tetap tinggal di kayu salib, saudara-saudara, supaya kita percaya kepada dia. Karena dia tetap tinggal di kayu salib karena ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dia mesti tinggal di situ, saudara-saudara. Maka dari itu orang sekarang, orang percaya dia anak Allah karena dia tetap tinggal di atas kayu salib, menjalankan tanggung jawab untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu salib Kristus ini bukan hanya sekedar aksesoris atau simbol-simbol prosesi, saudara. Tapi salib Kristus ini menggambarkan betapa beratnya akibat dari dosa. Sehingga Yesus rela disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Salib tadinya sebagai lambang kutukan, tapi diubah oleh Yesus menjadi lambang kemuliaan. Makanya ada tuh lagu bilang, karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan hari ini memberikan pesan bagi kita. Jangan lagi kita mengejek, menghina, mengolok-olokkan Yesus dengan cara hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Waktu itu para serdadu-serdadu, tapi masa ini juga ada banyak serdadu-serdadu di masa kini yang mengolok-olok Yesus dengan cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, dalam persekutuan ibadah, kadang di ibadah bapak-bapak, habis ibadah bukan langsung pulang ke rumah, saudara. Ya, bukan langsung pulang ke rumah bawa tuh berkat, masih tertinggal di tempat ibadah. Karena apa? Bawa pancing di situ. Ya, 1 gram, 2 gram, akhirnya jadi apa? 1 ceret. Akhirnya dari ibadah pulang, bukan sadar pulang mabuk. Itu juga bagian dari mengolok-olokkan Yesus. Maka dari itu saudara bertobat. Dalam persekutuan ibadah main-main HP, itu juga menghina, saudara. Makanya orang kalau ibadah sungguh-sungguh. Ya, jangan orang ibadah cuma luke-luke HP. Jangan orang ibadah kurang lia-lia orang pegaya. Dan orang ibadah kurang lia-lia dia pakai sepatu apa, dia pakai baju apa. Ya, ibadah Pak Tuhan sungguh-sungguh, saudara, supaya orang persekutuan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan salib ini adalah lambang sebagai kemuliaan, saudara. Ya, di salib itu seharusnya orang yang di situ, tapi Yesus menggantikan tempat itu untuk kita, saudara. Karena kita, hanya karena kita. Sehingga minggu sengsara ke-6 ini mau menyadarkan kita supaya orang hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman ini akan memberkati kami dan memotivasi kami, tapi juga mampu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati semua orang yang menyaksikan video ini, khotbah ini, biar mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini memberkati kita semua. Sampai jumpa ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Jangan lupa untuk terus subscribe ya. Jangan lupa saudara, tekan tombol lonceng, like, komen ya, positif, tulis komentar dan juga membagikan video ini. Sampai jumpa, shalom.